Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, setanah, seair, dan seudara dimanapun Anda berada. Lewat video ini, siapa saja di antara saudara-saudaraku yang menontonnya, saya doakan semoga hidupnya selalu berkah. Yang sedang berusaha, semoga usahanya lancar dan berkah. Yang sedang bisnis, bisnisnya lancar dan berkah. Yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jomblo, semoga mendapatkan pasangan. Yang sedang nganggur, semoga mendapatkan kerjaan yang layak. Semua kita semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, setanah, dan seair, serta seudara yang dimuliakan Allah, saya teringat satu kisah yang dikisahkan oleh para guru-guru saya, dan mereka menukil dari sejumlah kitab bahwa dalam kisahnya terdapat seorang anak manusia yang bermujahadah selama 70 tahun. Mujahadah dalam artian dia murni beribadah kepada Allah, nyaris tidak berbuat maksiat, nyaris tidak berbuat dosa. Selama 70 tahun ini orang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan hatinya, berspiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat memerintahkan sejumlah, dan Allah memerintahkan sejumlah para malaikat untuk memasukkan hamba Allah yang beribadah selama 70 tahun ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Wahai para malaikatku, itu fulan bin fulan yang beribadah, yang bermujahadah selama 70 tahun tersebut, masukkan ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Lalu para malaikat mendatangi orang yang beribadah selama 70 tahun ini nyaris tiada berbuat maksiat, menyampaikan kepadanya, wahai hamba Allah, kami ditugaskan oleh Allah, kata para malaikat, untuk memasukkan kamu ke dalam surga karena rahmat Allah. Orang ini tidak mau dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Lalu berprotes, wahai para malaikat, untuk apa saya ibadah selama 70 tahun nyaris tiada maksiat, tiada berbuat dosa, lalu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalanku? Aku ini beribadah, aku ini meninggalkan maksiat karena ingin masuk surga. Lalu kok tiba-tiba saya dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah? Enggak, saya maunya masuk surga karena amalanku, katanya. Lalu para malaikat lapor lagi kepada Allah, ya Allah, itu fulan bin fulan yang ibadah selama 70 tahun tidak mau masuk surga karena rahmatmu, lantas dia mau karena amalannya. Ya sudah, sampaikan lagi sama orang tersebut, hisab dia. Hisab apanya? Hisab, bandingkan antara nikmat yang aku berikan kepada dia dan ibadah yang dia pergunakan untuk menyembahku. Lalu para malaikat menghampiri orang tersebut, hei fulan, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghisap kamu. Kalau kamu tidak mau masuk surga karena rahmat Allah, maunya karena dari amalannya, kami diperintahkan untuk menghisap, untuk menghitung, membandingkan kira-kira bagaimana nikmat Allah sama ibadah yang kamu lakukan. Saudaraku sekalian, seiman, setanah, seair, dan saudara yang dimuliakan Allah,
Lalu orang ini dihisab oleh para malaikat Allah, baru diambil bola matanya saja. Diambil bola matanya, lalu dibandingkan sejauh mana ibadahnya selama 70 tahun, yang nyaris tiada maksiat ini, ternyata baru bola mata, baru bisa melihat yang kanan tok. Tidak sanggup. Tidak sanggup dan tidak sebanding daripada ibadah yang dilakukannya. Lalu para malaikat lapor lagi kepada Allah. Ya Allah, kami sudah menghisapnya. Kami sudah menghitungnya. Kami sudah membandingkan antara perbuatannya selama 70 tahun yang nyaris tiada berbuat dosa tersebut daripada nikmat-Mu ya Allah. Lantas bagaimana? Ternyata tidak cukup. Ya sudah, kamu perintahkan kepada dia agar dimasukkan ke dalam api neraka karena ibadah yang dilakukan tidak cukup untuk membalas kenikmatan yang aku berikan kepada dirinya. Lalu para malaikat ngomong lagi sama Fulan bin Fulan, wahai Fulan, kami sudah melaporkan kepada Allah. Ternyata ibadah yang kamu lakukan selama 70 tahun nyaris tiada berbuat dosa, tiada berbuat maksiat, tidak sanggup untuk membayar nikmat Allah yang kamu nikmati selama hidupmu. Hanya bola matamu saja. Lantas neraka kamu. Ya sudahlah, kata orang ini, saya mau deh masuk surga karena rahmat Allah. Masya Allah. Lalu orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bayangkan. Ada orang yang umurnya selama 70 tahun, yang selalu bermujahadah, selalu beribadah, nyaris tiada berbuat dosa saja, tidak sanggup untuk apa? Untuk membalas kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, wahai saudaraku sekalian, yang ibadah kita masih banyakkan dosanya daripada ibadahnya? Itu umur kita belum nyampe 70 tahun mengibadahkan diri kepada Allah. Wong kadang-kadang umur baru 30 tahun ibadah cuma setahun doang. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Sebab kenapa? Dosa kita masih banyak. Lalai ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak. Perhitungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak. Mau masuk surga jemaah sekalian. Masya Allah. Masya Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Mengalahkan adabnya. Mengalahkan murkanya. Sampai-sampai orang yang berbuat dosa sekalipun bisa dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ada orang yang ahli maksiat, tapi gara-gara kebaikannya memberikan makanan, minuman kepada seekor anjing saja, dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya, kalau bukan karena rahmat Allah, barangkali kita tidak bisa menikmati hidup ini. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wasi'at kulli syai'. Itu artinya, ayo kita cari rahmat Allah. Bagaimana cara mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya dalam Al-Quran. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berada bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya, siapa orang yang berbuat baik, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah harus kita rebut, harus kita cari dengan cara berbuat baik. Dengan cara beribadah kepada Allah. Bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana baca Quran kita? Bagaimana kita membantu orang? Dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain.
Saat kita melakukan itu, itulah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita wafat dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Selamat menjalankan kebaikan-kebaikan. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.